Kabar gembira datang dari bumi pertiwi. Setelah sekian lama berjuang, Indonesia kini mencatatkan sejarah baru di sektor pertanian. Sebuah pencapaian yang patut kita syukuri dan banggakan bersama, surplus beras melimpah. Angka fantastis menunjukkan bahwa stok cadangan beras pemerintah, CBP, saat ini mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, menyentuh angka 3,18 juta ton. Sebuah capaian luar biasa yang diumumkan langsung oleh Bapak Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Bukan hanya itu, Badan Pangan Nasional, Bappenas, bahkan memproyeksikan surplus produksi beras kita bisa mencapai hingga 5 juta ton menjelang April tahun depan. Sebuah sinyal positif yang memperkuat ketahanan pangan bangsa. Target swasembada pangan yang selama ini kita impikan, kini semakin nyata di depan mata. Pemerintah bahkan memiliki ambisi besar untuk menghentikan impor beras dan menghasilkan surplus minimal 5 hingga 6 juta ton pada tahun ini. Sebuah langkah berani untuk kemandirian pangan Indonesia. Kerja keras para petani di seluruh pelosok negeri, didukung oleh sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, TNI, dan para penyuluh pertanian, membuahkan hasil yang membanggakan ini. Para penyuluh pertanian menjadi garda terdepan, mendampingi petani dengan penuh dedikasi. Optimisme semakin membumbung tinggi dengan perkiraan produksi beras Indonesia yang bisa mencapai 34 juta ton sepanjang tahun 2025. Dan yang lebih menggembirakan lagi, stok beras di gudang Bulog diprediksi akan menyentuh angka 3,3 juta ton pada musim panen Mei tahun depan, bahkan berpotensi mencapai 4 juta ton. Ini adalah stok tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Tentu saja, dengan surplus yang melimpah ini, tantangan berikutnya adalah memastikan penyaluran yang efektif, agar kualitas beras tetap terjaga dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa ada kepentingan internasional yang ingin mempertahankan Indonesia sebagai importir beras yang menghambat pencapaian swasembada pangan. Dalam rapat koordinasi nasional, Mentan menegaskan bahwa peningkatan produksi beras di Indonesia yang dikonfirmasi oleh USDA membuat eksportir tidak tertarik, yang lebih suka Indonesia tetap menjadi pasar bagi produk mereka. Namun, bagi Mentan fenomena tersebut adalah sesuatu yang wajar dan normatif dalam dunia perdagangan, karena negara-negara eksportir tentunya ingin mempertahankan pasar ekspor, termasuk di sektor pangan. Eksportir menginginkan Indonesia tidak swasembada. Kenapa? Kita adalah pasarnya. Itu pasti, itu normal, normatif, itu sangat normal, kata Mentan. Saat ini stok beras di Indonesia telah mencapai level tertinggi dalam 23 tahun, yang merupakan sinyal positif bagi produksi dalam negeri. Wakil Menteri Sudaryono menyatakan bahwa pada tahun 2025, Indonesia tidak berencana mengimpor beras, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, USDA, Indonesia juga telah menghentikan pembelian beras dari Thailand, langkah yang mengubah peta dagang di kawasan. Pemerintah Indonesia pun memutuskan tidak lagi mengimpor beras dari Thailand. Keputusan ini berdampak langsung terhadap ekspor negeri Gajah Putih, yang kini menghadapi tekanan akibat harga jual tertinggi di antara eksportir Asia. Penjualan Thailand ke Indonesia sangat lemah, tulis USDA dalam laporan itu. Indonesia bukan lagi pasar andalan mereka. Langkah Indonesia berdikari memicu efek domino di Asia Tenggara. Thailand, yang selama ini menjadi lumbung beras ekspor kawasan, harus menerima kenyataan pahit. Ekspor mereka diprediksi anjlok 29,2% akibat lemahnya penjualan, terutama ke Indonesia. Sebaliknya, Kamboja mencatat lonjakan produksi hingga 7,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah mereka. Luas tanam dan hasil panen meningkat berkat penggunaan benih unggul dan cuaca bersahabat. Sementara Vietnam, meski stabil, kini harus berbagi pangsa pasar dengan tetangganya yang makin agresif. Filipina dan Singapura tetap menjadi importir besar, mencerminkan tantangan domestik yang belum tuntas. Hibah Prabowo Subianto untuk Fiji dan kerja sama strategis. Presiden Prabowo Subianto memberikan hibah sebesar 6 juta dolar Amerika, setara dengan 101,2 miliar rupiah kepada pemerintah Fiji, yang diungkapkan dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka. Hibah ini diharapkan dapat meringankan beban utang Fiji dan mendukung pembangunan pusat pelatihan pertanian di wilayah yang terabaikan.
Diketahui beberapa tahun lalu, pemerintah Fiji menutup pabrik gula yang beroperasi di sana, sehingga mata pencaharian penduduk pedesaan setempat berada di bawah banyak tekanan selama beberapa tahun terakhir. Terlebih, Fiji memiliki sejumlah anak muda yang tengah menjalani pelatihan di bidang pertanian dan peternakan. Dan pendirian pusat pelatihan regional ini akan menjadi suntikan besar mata pencaharian dan keterampilan lain yang akan diajarkan di pusat tersebut. Dan kami sangat menghargai kontribusi Anda, tutur dia. Rabuka juga mengapresiasi kontribusi Indonesia dalam membangun pusat pelatihan pertanian yang akan meningkatkan keterampilan masyarakat setempat. Selain itu, kedua pemimpin membahas penguatan kerjasama di bidang kedokteran, pendidikan, dan latihan militer. Rabuka berharap kerjasama ini akan membawa manfaat bagi kedua negara, terutama di kalangan generasi muda. Kerjasama Indonesia-Jepang dalam mitigasi perubahan iklim. Menteri Pertanian Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Pertanian Jepang, Eto Taku, menjajaki kerjasama dalam teknologi pertanian untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Dalam pertemuan di Jakarta, Amran menjelaskan terobosan yang telah dilakukan, termasuk pengembangan varietas padi tahan kekeringan dan varietas unggul untuk lahan rawa. Indonesia berhasil meningkatkan produksi padi sebesar 62% pada Januari sampai Maret 2025. Amran memaparkan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi padi. Di antaranya adalah mengembangkan varietas unggul spesifik lokasi yang adaptif dengan kondisi lahan dan produktivitasnya tetap tinggi. Pertama, kita menciptakan varietas tahan kekeringan, namanya padi gogo. Dengan sedikit air tetapi tanaman tetap dapat tumbuh, jelas dia. Tak hanya lahan kering, Amran juga memaparkan terobosan di lahan rawa. Indonesia mempunyai potensi lahan rawa mineral sebanyak 1 juta hektar. Produktivitasnya dapat ditingkatkan dari sebelumnya hanya menghasilkan 3 ton per hektar menjadi 5-7 ton per hektar dengan menggunakan varietas unggul padi Inpara. Selain itu, terdapat varietas biosalin yang dapat digunakan pada lahan pesisir yang terdampak intrusi air laut. Intinya, kami mengembangkan varietas yang mampu beradaptasi baik dengan kondisi iklim kering maupun dengan air asin. Ini adalah bentuk kesiapan Indonesia menghadapi perubahan iklim global, tegas Amran. Amran juga mendorong keterlibatan generasi muda dalam pertanian dan menyampaikan kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan petani, seperti penyederhanaan penyaluran pupuk bersubsidi. Eto Taku mengapresiasi pencapaian Indonesia sebagai contoh dalam menangani perubahan iklim. Surplus beras ini bukan hanya sekadar angka. Ini adalah bukti ketahanan dan potensi besar sektor pertanian Indonesia. Ini adalah harapan baru untuk masa depan pangan yang lebih mandiri dan kuat. Mari kita terus dukung para petani dan kebijakan pemerintah yang pro terhadap kemajuan pertanian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.